Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah anak sekalian, hari ini kita kembali berjumpa lagi di pelajaran Al-Islam kelas 5. Baik, untuk menghemat waktu langsung saja kita hari ini akan membahas tentang kurban, yaitu tentang pengertian kurban dan ketentuan tentang kurban. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian kurban. Yang pertama secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab, qaruba yakribu kurban atau kurbanan, yang berarti mendekat atau pendekatan. Nah, secara bahasa apa? Kurban itu ialah melakukan ibadah penyembelihan binatang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nah, binatang apa yang dimaksud nanti insya Allah akan disebutkan di slide berikutnya. Nah, tentang keutamaan di bulan Dzulhijjah, khususnya di 10 hari pertama, Nabi bersabda, tidak ada suatu hari yang bila beribadah di dalamnya lebih disukai oleh Allah dibandingkan dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan ibadah kurban ini dilaksanakan di 10 hari tersebut, yaitu tepatnya di tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, kemudian ikhlas merupakan salah satu kunci dalam ibadah kurban, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela menyembelih anaknya Ismail alaihissalam walaupun bertahun-tahun belum dikaruniai anak. Hal tersebut diceritakan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 sampai 109. Nah, inilah kunci, ikhlaslah kunci dalam ibadah, seluruh ibadah, bahkan seluruh ibadah, tidak hanya kurban. Ketika kita tidak ikhlas, maka ibadah kita akan tertolak seperti itu. Nah, baik anak sekalian, jadi intinya adalah kurban adalah mendekatkan diri pada Allah dengan menyembelih hewan kurban. Dan hukum kurban ini, hukum melaksanakan kurban adalah sunnah muakkadah atau dianjurkan, meskipun ada yang menjelaskan di antara ulama adalah wajib bagi yang mampu. Baik, itulah pengertian kurban dan hukum kurban. Selanjutnya kita akan bahas tentang ketentuan tentang kurban, yaitu tentang pengertian kurban. Baik, yang pertama yaitu binatang kurbannya apa saja binatang yang boleh dikurbankan. Yang pertama, unta yang harus berumur 5 tahun, kemudian sapi atau kerbau yang harus berusia 2 tahun, dan kambing yang juga harus berusia sudah 1 tahun. Itulah hewan kurban yang bisa dikurbankan. Dan ada tambahan keterangan, hewan tersebut tidak boleh memiliki cacat, yaitu yang jelas-jelas cacatnya, yaitu jelas-jelas buta, jelas-jelas sakit, dan jelas-jelas pincang, dan hewan tersebut tidak boleh kurus, sangat kurus tidak boleh. Itu binatang-binatang yang boleh dikurbankan, unta, sapi, dan kambing atau domba. Kemudian kapan kurban itu dilaksanakan? Waktu penyembelihan hewan kurban adalah pada tanggal 10 Dzulhijjah atau setelah sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha, bukan setelah sholat Idul Fitri, Dan boleh juga di tanggal 11, 12, dan 13 di bulan Dzulhijjah. Jadi 3 hari pas setelah hari raya, atau 3 hari tersebut kita kenal dengan hari tasyrik, yang kita diharamkan untuk berpuasa dan disunahkan untuk berbuka atau tidak puasa, hari tasyrik, hari makan-makan. Dan pada hari itu juga kita sekolahnya libur, Baik anak sekalian, dan lanjut adab penyembelihan hewan kurbannya. Jadi bagaimana cara menyembelih hewan kurban tersebut, dan dalam Islam diajarkan adab-adabnya,
Ya, inilah kemuliaan agama Islam. Yang pertama, menggunakan pisau yang sangat tajam. Ya, jadikan pisau yang tajam, jangan yang tumpul, itu bisa memperlama dan menyakiti hewan kurbannya. Ya, kemudian yang kedua, tidak menyembelih memakai gigi atau kuku, ya, atau gigi atau kukunya hewan yang lain. Itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, yang disembelih adalah 2 urat nadi yang ada di leher hewan tersebut, kemudian tenggorokannya dan kerongkongannya, itu agar cepat mati. Kemudian yang keempat, hendaknya hewan dihadapkan ke arah kiblat, dan ini juga yang penting adalah membaca basmalah dan takbir saat menyembelih, ya. Nah, itulah diantara adabnya dalam menyembelih hewan kurban. Baik anak-anak sekalian, demikian materi pada kesempatan kali ini. Tugas untuk kalian ialah menulis kembali di buku tulis Al-Islam sesuai slide di video ini tentang binatang yang boleh dikurbankan itu apa. Kemudian sertakan umurnya, ya. Kemudian yang kedua adalah kapan penyembelihan hewan kurban itu dilaksanakan. Nah, insya Allah sudah gampang, ya, mudah. Jadi Pak Hilmi cukupkan sampai di sini saja. Semoga video yang singkat atau pendek ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.